welcome back to Podcast, seri spesial dari POV BK. Semua cerita punya sudut pandang. Di sini bakal nemenin kamu ngobrol santai tapi penuh makna tentang kehidupan mahasiswa, kesehatan mental, sampai isu-isu yang lagi hangat. Semuanya di perspektif yang dekat sama kamu. Bareng aku Elvina yang bakal nemenin kamu melihat berbagai hal dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, pasang earphone, cari posisi ternyaman kamu, dan mari kita mulai ngobrol bareng bintang tamu keren kita hari ini. Hari ini sudah bersama saya, salah satu dosen BKFIP UM yang sudah bergelarkan profesi konselor. Halo Bu Ria, selamat pagi. Pagi. Terima kasih sudah hadir di podcast hari ini. Sama-sama. Bagaimana Ibu Ria kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik semuanya. Luar biasa Ibu. Nah, belakangan ini Bu Ria tuh kesibukannya apa aja sih Bu di kampus maupun di luar itu? Sekarang ya seperti biasa ngajar pastinya karena ini sudah selesai Ramadan ya, sudah selesai lebaran. Minggu ini ngajar, kemudian masih riset, ini mulai riset, nulis beberapa artikel, kemudian pengabdian masyarakat tentunya ada beberapa yang jadi pemateri itu sih, dan yang pasti ya pasti konseling karena saya bertugas sebagai konselor di sini, jadi melakukan konseling gitu. Lumayan luar biasa sekali Bu, kegiatannya banyak sekali. Nah, ngomong-ngomong nih Bu Ria, kalau lagi penat tuh punya cara khusus nggak sih buat nge-recharge energinya Bu Ria? Oh, setiap hari sih sebenarnya kalau saya berusaha setiap hari untuk merecharge karena mungkin aktivitas kan semakin panjang ya, semakin banyak, semakin berat juga setiap harinya. Setiap hari kalau Bu Ria, caranya adalah saya selalu melakukan hobi saya. Hobi saya itu makan kuliner. Jadi setiap hari saya selalu makan apa yang saya suka gitu. Itu yang pertama. Jadi makan gitu, kuliner itu pasti itu cara saya merecharge energi saya. Kemudian selesai semua pekerjaan itu saya suka nonton juga. Jadi saya punya waktu khusus setelah di atas jam 7, antara jam 7 sampai jam 8 tuh saya pasti nonton setiap harinya gitu. Nonton film-film kesukaan saya itu pasti. Kemudian yoga itu yang juga saya lakukan untuk melakukan recharge meskipun tidak setiap hari, tapi dalam satu minggu itu saya olahraga ya yoga, renang, itu aja sih untuk merecharge hidup gitu. Nah, baik, sebelumnya di POVBK kali ini kami mendatangkan narasumber luar biasa yang akan membahas dan membedah tentang profesi konselor. Nah, banyak yang ngira kalau konselor itu hanya ada di sekolah. Padahal perannya jauh lebih krusial dan lebih luas bagi kehidupan sosial kita. Nah, di episode kali ini kita akan mengupas tuntas profesi konselor dari kacamata ahli, mulai dari tanggung jawab etis hingga tantangan nyata dalam praktek sehari-hari. Kita akan membedah bagaimana profesi ini menjadi pilar penting bagi kesehatan mental masyarakat. Nah, baik Ibu, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Ria. Nah, yang pertama nih Ibu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan profesi konselor? Konselor ya, profesi ini sebenarnya mungkin jarang diketahui oleh anak-anak muda zaman sekarang gitu, tidak jadi impian, tapi sebenarnya ini adalah profesi yang sangat berdampak. Profesi konselor itu membantu setiap manusia untuk berkembang secara optimal, kemudian mencegah apa yang harusnya tidak terjadi dalam hidupnya mungkin, kemudian dia bisa mengatasi masalahnya secara mandiri. Itu sih, jadi profesi konselor itu memfasilitasi seseorang untuk bisa mengatasi masalahnya secara mandiri gitu, mengambil sebuah keputusan-keputusan dalam membantu mengatasi masalahnya. Itu sih. Konselor ini kan menjadi salah satu helper profesional ya Ibu ya. Nah, apa sih perbedaan utama antara konselor dengan profesi kesehatan mental yang lainnya seperti psikolog maupun psikiater itu? Ini yang sangat menarik karena tidak semua orang tahu, mungkin apalagi masyarakat umum jarang yang tahu apa itu konselor. Banyaknya mungkin kan kalau kita bermasalah ke psikolog atau ke psikiater gitu. Apa bedanya sebenarnya konselor dengan psikolog dan psikiater? Kalau konselor dia
membantu manusia mengatasi masalah kehidupan sehari-harinya. Basisnya tentang pengembangan diri, pencegahan, atau mengatasi masalah yang dia alami sehari-hari. Itu konselor gitu. Dengan ilmu-ilmu tentang bimbingan dan konseling gitu. Jadi fasilitator berbasis ilmiah. Sedangkan kalau psikolog itu lebih dia punya kewenangan tentang asesmen yang lebih mendalam. Jadi dia punya diagnosis dan asesmen alat psikologis yang lebih mendalam gitu. Sedangkan kalau psikiater itu basisnya adalah dokter, mereka adalah dokter. Jadi dia mempunyai kewenangan diagnosis yang sifatnya lebih kepada medis. Jadi karena basisnya adalah dokter, jadi dia mengobatinya secara medis gitu. Dia bisa memberikan obat farmakologis gitu. Jadi dalam mengatasi masalah itu sih. Jadi kalau konselor itu ya membantu masalah manusia yang bermasalah dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti itu ya Ibu. Nah, bagaimana sih Ibu jalur pendidikan untuk menjadi seorang konselor di Indonesia sendiri Ibu? Untuk menjadi seorang konselor, maka seseorang butuh yang pertama pasti S1 BK gitu. S1 BK, kemudian S1. Setelah S1 BK dia perlu kuliah profesi konselor, pendidikan profesi konselor. Kemudian untuk menjadi konselor yang profesional dia butuh sertifikasi dan jadi anggota Ikatan Konselor Indonesia dan punya izin praktek sebagai seorang konselor. Maka dia bisa jadi konselor yang profesional gitu. Seperti itu Ibu. Nah, seperti apa sih kurikulum yang dipelajari dalam pendidikan profesi konselor Ibu? Kurikulumnya lebih mendalam ketika dibandingkan kita S1 ya, karena profesi konselor itu ya karena tenaga profesional ya, maka di dalam kurikulum PPK itu lebih pasti kita akan belajar tentang keterampilan konseling, evidence based practice-nya seperti apa, kemudian kita belajar keterampilan komunikasi, belajar asesmen, kita belajar etika profesi, kemudian yang paling penting di dalam profesi konselor itu lebih banyak kurikulumnya berbasis praktek. Jadi memang kurikulumnya praktek tersupervisi. Jadi kita banyak melakukan praktek-praktek konseling yang disupervisi. Karena memang dalam melakukan konseling itu yang dibutuhkan kan keterampilan bukan hanya sekedar teori, tapi kita terampil dalam melakukan konselingnya. Dibanyakan ke praktiknya seperti itu ya Ibu. Lebih ya? banyak prakteknya dia. Nah, untuk menempuh itu Ibu, universitas mana saja sih di Indonesia yang menyediakan program studi ataupun pendidikan profesi konselor Ibu? Saat ini beberapa universitas sudah mulai ini ya banyak membuka kesempatan mahasiswa untuk ikut pendidikan profesi konselor. Yang tersedia sekarang masih di Universitas Negeri Padang, kemudian di Universitas Negeri Semarang itu juga ada, kemudian ini yang baru buka di Universitas PGRI Jakarta atau kita kenal biasanya Unindra. Dan ada beberapa universitas lain yang saat ini sudah tahap di menunggu perizinan gitu, sudah diusulkan dan menunggu. Ini ke depan akan banyak kampus-kampus yang membuka program pendidikan profesi konselor. Untuk waktunya sih Bu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh pendidikan hingga menjadi seorang konselor profesional? Kalau PPK itu 1 tahun. Jadi untuk jadi konselor profesional beda kan ya. Maksudnya kalau jadi konselor profesional maka kita butuh S1 BK 4 tahun. Kemudian setelah itu PPK-nya 1 tahun. Kemudian kita urus izin praktek dan lain sebagainya juga, ikut sertifikasi konseling dan mengurus izin prakteknya. Ya kurang lebih sekitar 5 tahunan lah. 5 tahun ya Ibu. Nah, prospek kerjanya bagi lulusan konselor di Indonesia itu apa aja sih Ibu? Apakah hanya menjadi konselor di sekolah atau bagaimana Ibu? Ini menariknya saat ini itu profesi konselor itu adalah profesi yang sangat menjanjikan menurut saya, karena tingkat kebutuhan penanganan kesehatan mental kan sekarang meningkat ya. Jadi profesi konselor itu prospeknya sangat luas saat ini, tidak hanya di sekolah, di pendidikan, tapi juga bisa di luar itu, bisa di kampus gitu kan. Sekarang sudah setiap kampus untuk akreditasi itu butuh punya biro konseling di kampusnya, kemudian di klinik-kliniknya juga, kemudian di layanan-layanan kesehatan mental di luar itu kan banyak juga. Kemudian di industri banyak sekarang kantor-kantor butuh konselor juga gitu untuk bisa membantu mengatasi masalah-masalah pekerjanya atau HR gitu ya. Itu juga ada. Kemudian
Di balai rehabilitasi itu juga pasti, dan yang sekarang jadi lagi marak dan itu jadi tren profesi saat ini di online gitu. Sekarang itu banyak konseling digital, konseling online yang membutuhkan profesi konselor di dalamnya gitu. Banyak banget ya Ibu prospek Ya. kerjanya ya. Nah, keuntungannya atau nilai tambah mendapatkan gelar konselor di Indonesia ini tuh apa sih Ibu? Nah, kalau berbicara keuntungan, sebenarnya profesi ini bukan hanya sekedar gelar gitu ya, bukan hanya soal sekedar pekerjaan gitu, bukan karir, bukan hanya sekedar itu. Kalau keuntungan mendapatkan gelar konselor, seketika kita sudah mendapatkan gelar konselor ya, jadi konselor itu secara karir pasti, secara pekerjaan itu pasti, karena orang sudah tahu branding kita ini kan konselor yang profesional, pasti banyak-banyak pekerjaan yang ada dapat kepada kita ya, yang datang kepada kita. Secara karir itu pastilah gitu, itu dapat. Di luar karir itu yang luar biasa adalah profesi ini kan bukan hanya ya soal pekerjaan, tapi juga soal hati gitu. Jadi soal diri kita, keterampilan hidup gitu. Itu yang paling luar biasa buat saya gitu, karena kita jadi orang yang lebih terampil dalam menjalani hidup. Mungkin kita punya keterampilan khusus dalam membantu diri kita dan membantu orang lain, sehingga kita punya dampak lebih luas untuk perubahan diri kita dan untuk perubahan diri orang lain gitu di sekitar kita. Itu sih keuntungannya gitu. Jadi sebelum membantu orang lain kita bisa membantu diri Ya, kita terlebih itu kan dahulu, Ibu. hal yang langka gitu. Tidak semua orang mampu membantu dirinya Betul, gitu. Ibu. Tapi kan kalau kita jadi konselor, setidaknya kita punya keterampilan itu gitu. Nah, bagaimana sih Ibu posisi dan pengakuan profesi konselor di Indonesia saat ini? Di Indonesia saat ini sudah cukup, secara undang-undang kita ada ya pengakuan terhadap konselornya, itu sudah pasti secara undang-undang, kita dilindungi undang-undang. Kemudian secara legalitas ini juga sudah diakui dan ada perlindungannya. Jadi kalau secara keprofesian sebenarnya profesi ini sudah cukup banyak diakui di Indonesia. Cuma memang tantangannya adalah bagaimana masyarakat juga mengakui kita gitu. Kita bisa tugas kita mengedukasi masyarakat, karena banyaknya kan taunya konselor ini hanya memberikan nasihat gitu. Nasihat selesai gitu. Nah, itu yang perlu diedukasi, bagaimana masyarakat juga perlu tahu tentang profesi ini gitu. Jadi tantangannya itu lebih ke pemahaman masyarakat ya? Ya, kepada pemahaman masyarakat. Karena kalau secara pemerintah itu sudah cukup banyak perlindungan terhadap kita. Ada undang-undangannya jelas, rekrutmen kerjanya juga jelas, kemudian profesi ini juga punya dasar hukum yang jelas juga yang melindungi kita sebagai tenaga profesional gitu. Apakah konselor ini tuh dapat melakukan tes psikologi sih Ibu? Dan apakah ada sertifikasi khusus sebagai tester bagi konselor? Secara umum kemampuan asesmen secara umum ya kemampuan asesmen psikologis yang terstandar itu memang banyak izinnya ada di psikolog gitu yang memiliki gitu. Jadi memang tidak ada di dalam konselor gitu ya. Secara umum seperti itu, yang punya kewenangan memang psikolog. Tapi kita juga bisa melakukan asesmen psikologis dengan menggunakan non-tes, menciptakan asesmen-asesmen yang dibutuhkan dalam praktek kita melalui riset, itu juga bisa. Atau kalau memang pengen punya kewenangan tes gitu, maka kita perlu ikut sertifikasi tesnya gitu, dan itu bisa. Jadi kita nambah lagi sertifikasi tes gitu, itu juga ada, sehingga kita punya kewenangan untuk itu gitu. Jadi untuk melakukan itu harus ada sertifikasi. Ya, sertifikasi tambahan. Ini untuk selanjutnya nih Bu, apa sih harapan Bu Ria terhadap perkembangan profesi konselor di Indonesia ke depannya? Ke depan harapannya sebenarnya profesi ini lebih berdampak di Indonesia, lebih banyak terlibat dalam isu-isu kesehatan mental nasional, mendapatkan pengakuan dari masyarakat, kemudian dikenal oleh masyarakat bahwa profesi ini adalah profesi yang cukup menjanjikan dan dan bisa membantu dalam mengatasi masalah-masalah khususnya kesehatan mental, gitu sih harapannya. Pesannya Bu Ria nih bagi pendengar yang tertarik untuk menjadi seorang konselor Bu.
bagi yang tertarik sebagai menekuni di bidang ini. Pesan saya mungkin profesi ini bukan hanya sebuah profesi karir ya, tapi juga panggilan hati kita gitu. Kalau ingin menekuni dunia ini, maka kita perlu mengupgrade diri kita, perlu belajar caranya berkomunikasi, melatih diri kita untuk berkomunikasi yang baik, kemudian melatih diri kita untuk empati, melatih untuk diri kita untuk terus berkembang dan belajar, karena profesi ini menuntut kita untuk terus berkembang gitu. Laju pertumbuhan masalah itu kan selalu meningkat setiap harinya gitu, meningkat. Maka keterampilan kita sebagai seorang konselor juga harus terus meningkat gitu. Jadi untuk membantu orang lain, kita itu bukan hanya butuh serba bisa, serba tahu. Jadi untuk membantu orang lain itu bukan butuh keterampilan yang banyak. Kita bisa saja membantu orang lain gitu dengan segala kompleksitas masalahnya. Yang paling penting kita butuh untuk terus tumbuh dalam diri kita gitu, terus belajar, terus meningkatkan skill gitu. Itu yang terpenting sih bagi mereka-mereka yang ingin terjun ke dunia profesi ini, maka ya harus terus mau belajar, itu sih. Baik, terima kasih banyak Ibu Ria. Nah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ria selaku narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, pengalaman, serta pandangan yang sangat berharga dalam podcast kali ini. Nah, semoga setiap insight dan pesan yang telah disampaikan dapat memberi inspirasi serta manfaat bagi para pendengar. Dan buat kamu yang lagi dengerin, siapa tahu ini jadi tanda buat kalian mulai melangkah. Karena semua perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Nah, nggak kerasa obrolan kita di podcast kali ini sudah sampai di penghujung episode. Semoga yang kita bahas bareng tadi bisa membuka sudut pandang baru buat kamu, sekaligus jadi pengingat bahwa perjalanan mahasiswa akan selalu lebih ringan ketika dijalani bersama. Jangan lupa follow dan share POV BK biar makin banyak teman kita yang bisa dapat insight positif dari sini. Sampai ketemu di episode berikutnya, tetap jaga diri, tetap semangat, dan ingat, setiap cerita selalu punya sudut pandang. Terima kasih.